dalam rangka meningkatkan syiar dakwah digital. Mohon dukungan Jawahir TV Pontianak. Mudah-mudahan channel ini, siaran ini lebih bermanfaat bagi saya khususnya dan seluruh jamaah ikhwan dan akhwat dan seluruh majlis taklim. Mudah-mudahan bertambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, membawa kita kebaikan dunia dan akhirat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih komentar daripada mukadimah pengarang kitab ini. Beliau melanjutkan, fa aqulu i'tirafan bitaqsiri, ya, wa qillatil ilmi wal fahmi musta'inan billahi wa mu'tamidan alaihi wa rajian ilaihi ayyan fa'a bihadhihi risalah kama nafa'a bi asliha liman hafizaha wa darasaha bukratan wa asila. Nah, pengarang mengatakan bahwasanya fa'aqulu i'tirafan bitaqsiri, maka aku berkata mengakui, ya, maka aku berkata aku mengakui dengan kekurangan. Ya, bitaqsir artinya dengan kekurangan. Kita ngambil pelajaran jamaah sekalian dari mukadimah kitab ini, ya, ciri-ciri orang yang mengerti, orang yang alim selalu mengakui dirinya dalam kekurangan. Ya. Dan siapa yang kepingin cepat memahami ilmu harus seperti itu. Jangan merasa ilmu dah banyak, sulit dapat ilmu. Ya, akui kita dalam kekurangan. Kemudian waqillatil ilmi, sedikitnya ilmu. Itu dia. Ini orang alim ini mengarang kitab, padahal dia alim tapi pengakuannya sedikit ilmu. Nah, kalaulah pengarang kitab ini mengakui sedikitnya ilmunya, apalagi kita ini. Ya, apalagi kita ini sedikit dari yang sedikit. Nah, sedikit sekali kita ini. Ya, dan memang Allah senantiasa mengatakan kepada kita ini, tidaklah diberikan kepada kita wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah mereka diberi ilmu kecuali sedikit sekali. Jadi di sisi Allah tu banyak ilmunya. Yang diberi kepada kita ni baru sedikit. Walaupun yang diberikan kepada ulama, bahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran itu Nabi berkata kepada Allah, Rabbi zidni ilma. Hai Tuhan, tambahkan aku ilmu. Ya, Nabi pun masih kurang ilmu. Padahal apa kurang Nabi itu? Begitu. Jadi kita ini duduk di sini betul-betul semuanya mengakui, baik yang mengajar ataupun yang belajar, kita mengakui lemah, banyak kekurangan, sedikit ilmu. Mengakui sedikit nanti ditambah. Ya, itu. Siapa mengaku sedikit ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengakui banyak ilmu, kurang berkah. Takutnya malah hilang. Ya, takutnya malah hilang. Kemudian wal fahmi, sedikit ilmu dan sedikitnya pemahaman yang aku miliki, musta'inan billah, ya, sambil minta tolong kepada Allah. Di pengarang ini meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wa mu'tamidan alaihi, dan berpegang kepadanya. Nah, jadi jamaah juga begitu. Ya, pengarang kitab ini tatkala membuat kitab, dia betul-betul bersandar kepada Allah, minta pertolongan Allah agar risalah kitab ini terwujud. Begitulah maksudnya. Nah, kalaulah pengarang seperti itu, ya kita juga sama. Kita bersandar kepada Allah, minta pertolongan Allah agar dibukakan pemahaman ilmu ini. Ya, jadi jangan minta tolong dengan yang mengajar. Ya, minta tolong dengan Allah yang mengajar cuma menyampaikan saja. Apa kata Nabi? Ya, ana muballigh wallahu yahdi. Aku ni penyampai kata Nabi. Yang beri hidayah Allah. Begitu juga yang mengajar ni nyampaikan. Yang beri faham, mati minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Warajian ilaihi,
dan berharaplah kepada Allah. Kemana lagi tempat berharap kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Segala urusan kita ini, ya, tanpa terkecuali mulai terbit matahari sampai terbenam matahari, begitulah segala urusan kita. Kita berharap dengan Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan daripada menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Jadi Ali itu pintu ilmu, gudangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ali bin Abi Thalib? La takhab illa dhanbak. Janganlah kau takut kecuali dosamu. Dosa kita ni lagi kita takutkan, yang menghalangi kita kepada Allah, yang menghalangi keberkahan, yang menghalangi pemahaman, boleh jadi kena dosa kita. Makanya saya minta sama jemaah sambil-sambil lah, ya, perbanyak istighfar, sambil belajar banyak istighfar. Apalagi bulan Rajab ni, ya, ulama menganjurkan Rajab ni banyak-banyak istighfar. Masuk berapa hari ni Rajab ni? 8 dah ya? 8 hari dah Rajab. Ya, 9 kali. Hari 8 malam ni masuk dah ni? 8 ke? Baik. Berarti 8 hari sudah Rajab, maka banyak-banyak istighfar. Bahkan ulama mengatur Rajab istighfar, bersihkan tubuhmu katanya. Masuk bulan Syaban, bersihkan hatimu. Masuk bulan Ramadan, bersihkan rohmu. Biar sempurna nanti terasa dekat dengan Allah di bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita bisa masuk bulan Ramadan. Tadi lupa baca doa itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa ballighna Ramadan. Jadi sambil-sambil belajar, sambil-sambillah istighfar. Banyak istighfar, dosa dibersihkan, cepat paham. InsyaAllah. Yang kedua kata Ali bin Abi Thalib, wala tarja illa rabbak. Janganlah kau berharap kecuali kepada Tuhanmu. Duduk belajar, berharap, ya Allah, aku berharap kepadamu, bukakan pemahaman. Ya, berharap kepada Allah, yang berharap kepada siapa pun. Kemudian beliau menyatakan, wala yastahyil ladzi la ya'lam ay yas'ala hatta ya'lam. Janganlah engkau malu, ya, janganlah engkau malu tidak mengetahui sesuatu sehingga kau bertanya sampai kau tahu. Artinya jangan malu-malu bertanya. Mumpung kita belajar, silakan yang tak paham tanyakan. Mudah-mudahan bisa dijawab. Kalau tak bisa dijawab, saya pending pertemuan pekan depan, minggu depan. Begitulah dia. Jadi kalau ada pertanyaan jamaah, mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau tak bisa jawab, tunda minggu depan. Tak usah kita malu. Memang begitulah, orang alim besar ya bisa menunda jawaban. Apalagi saya ni, ya, bukan ulama besar, ulama kecil pun bukan. Apa salahnya saya menunda jawaban? InsyaAllah yang tak bisa saya jawab pertemuan akan datang. Kan begitu. Seperti Imam Malik. Ya, Imam Malik kan begitu. Imam Malik ditanya sama orang, ditantang lagi. Imam, aku sudah periksa Al-Quran. Tidak ada dosa yang lebih besar kecuali minum khamar. Setelah syirik, ya. Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik, ya Imam, kecuali minum khamar. Kalaulah ada dosa selain syirik daripada minum, maka istriku jatuh talak, kata dia. Berani dia, istri jadi taruhan. Berarti udah mantap kajian itu. Tidak ada dosa lebih besar kecuali minum khamar, kata dia. Imam Malik bilang apa? Aku tak bisa jawab hari ini. Beri aku waktu, minggu depan aku jawab. Ulama besar tu Pak, Imam Malik. Masya Allah. Bisa menunda jawaban. Apalagi saya ni. Jadi begitu minggu depan, pekan depan, datanglah orang yang bertanya, bagaimana Imam? Adakah dosa setelah syirik yang lebih besar daripada minum khamar? Imam
Malik bilang, istrimu jatuh talak, katanya. Jatuh talak. Kenapa? Ada rupanya dosa yang lebih besar daripada minum khamar. Apa itu, Imam? Kata Imam Malik, yaitu makan riba. Ya, riba itu tidak ada kalimat yang dinyatakan perang dengan Allah kecuali riba. Biharbin min Allah. Siapa yang masih makan riba, dia perang dengan Tuhan. Wah, ini berat nih. Dan hadis yang lain, seringan-ringannya riba, kau berzinah dengan ibumu. Langsung jatuh talak istrinya. Termenung nih. Istri jadi taruhan, Pak. Sedih lah dia tuh. Kenapa? Masih sayang sama istri. Imam, jatuh talak, jatuh. Bingung. Talak berapa, Imam? Tergantung kau lah. Kau mau talak berapa? Karena sayang dengan istri, talak satu je lah. Besok lusa bisa rujuk kembali. Jadi begitu Pak ngambil pelajarannya. Jadi saya tidak malu kalau ada pertanyaan yang tadi saya jawab, insyaAllah saya tidak kita akan datang. Kita saling mengingatkan saja mana bisa sampaikan. Sedikit ilmu ini mudah-mudahan diberkahi. Ya. Nah kemudian kata Ali bin Abi Thalib menyambung pertanyaan lagi. La yastahi may yas'alu amma la ya'lam. Janganlah kau malu orang bertanya kepadamu tentang sesuatu yang kau tak tahu. Nah, ayaqula la a'lam. Kau ucapkan aku tak tahu. Ya Pak. Jadi jangan malu-malu. Orang bertanya sesuatu kita tak tahu. Bilang tak tahu, dah selesai. Jangan jawab, nanti salah. Kalau salah, ada pertanggungjawabannya. Di Pontianak ni maaf, banyak wak tahu. Pandai-pandai menjawab tu kan wak tahu nama tu Pak. Dia tak tahu bahawasanya ada pertanggungjawaban nanti di sisi Allah SWT. Maka saya ini menyampaikan apa yang telah ditetapkan ulama. Itu ya, mau buat sendiri takut saya, tak berani. Jadi kita ambil pendapat para ulama yang resap ilmunya. Ya. Jadi karena kita belajar ini, nanti insyaAllah ada tanya jawab. Jangan sungkan-sungkan, silakan. Mudah-mudahan bisa dijawab. Inilah fungsinya kita belajar. Ya, sebagaimana kemarin dulu mukadimah, masih ingat? Mukadimah itu hadis tentang Islam, iman dan ihsan. Jibril datang kepada Nabi SAW bertanya Islam, iman, ihsan, hari kiamat. Nabi tanya sama sahabat, tahu tak kau siapa yang datang tu? La adri, kata Umar, aku tak tahu. Huwa Jibril, itu Jibril. Atakum yu'allimukum dinukum. Dia datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Suruh tanya. Kalau kumpul dengan Nabi jangan banyak diam, tak dapat ilmu sayang. Mumpung dekat Nabi kata Jibril, tanyalah, itu maksudnya. Begitu juga kita majlis ta'lim. Ya, kita ada tanya jawab insya-Allah. Baik, kemudian jemaah sekalian, aku minta tolong kepada Allah, bersandar kepada Allah, berharap kepada Allah ayan fa'a bihadhi risalah, agar kitab kecil ini bermanfaat. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kama nafa'a bi asliha, sebagaimana manfaat kitab aslinya. Jadi kitab asli kemarin saya sebutkan tebal itu, besar manfaatnya. Kitab kecil ini pun insya-Allah manfaatnya sama dengan kitab aslinya. Ya, liman hafizaha, bagi siapa yang menghafaznya, yang mengkajinya, wa darrasaha bukratan wa asila, dan mempelajarinya pagi dan petang. Coba lihat ni Pak. Fikih tak bilang begitu, tapi belajar tauhid pagi dan petang. Apa maksudnya? Seperti wirid. Harus diulang-ulang. Pagi kaji, petang kaji. Kau dapat begitu. Kita ni bukan pagi petang, seminggu sekali. Seminggu sekali. Kenapa pagi petang seperti wirid? Biar cepat resap pemahamannya. Makanya dia berulang-ulang.
Belajar tauhid ni berulang-ulang. Ya, selesai khatam, buka baru lagi. Khatam, buka baru lagi. Ini jamaah yang ikut ni ada yang ketiga kali. Udah 3 kali khatam masih ikut ni jamaah. Ada yang ikut masih. Tak selesai. Jadi kaji itu juga, tapi begitu diulang-ulang keluar lagi ilmunya, keluar lagi ilmunya. Begitulah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Seperti Al-Qur'an. Al-Quran dikaji-kaji, keluar ilmunya. Padahal ayatnya sama, tapi ilmunya bisa muncul lebih daripada sekali kajian. Itulah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi siapa belajar ilmu tauhid, kadang-kadang sekali itu belum masuk semuanya. Biasanya diperlukan 3 kali ulang baru resap pemahamannya. Nah, begitulah ilmu tauhid. Ya, ilmu tauhid ini ilmu yang perlu dengan gimana ya? Akal tu diajak bermain. Al-Quran, hadis dan akal diajak bermain untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia tak boleh taklid, ikut-ikutan tak boleh. Ya, ilmu tauhid ini memang sifat dahulu, tapi kita kaji wujud, qidam, baqa, semuanya memerlukan dalil sehingga kuat pemahaman kita tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan Allah buka pemahaman kita. Baik jamaah sekalian, belajar tauhid bagi saya tidak ada faktor umur. Siapapun boleh belajar. Walaupun anak-anak baru akan baligh, kalau dia cerdas silakan, tak masalah. Kemarin saya sampaikan bahwa dalilnya adalah ijmal bagi anak-anak, tapi udah akal baligh kalau dia cerdas boleh secara perinci dalilnya insya-Allah. Nah, dasarnya mana? Lihat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, beliau belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mulai belum akil baligh, bahkan Nabi wafat. Tatkala Nabi wafat, Abdullah bin Abbas berkata, Nabi meninggal, aku barusan khitan, kata dia. Nah, orang-orang Arab baru khitan itu 2 macam. Ada yang khitan waktu kecil, tapi kebanyakan khitannya menjelang akil baligh. Nah, berarti Abdullah bin Abbas belajar dengan Nabi belum akil baligh. Nah, dalam sebuah hadis Imam Tirmizi katanya bilang, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Pada suatu hari aku duduk di belakang Nabi, naik unta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya gulam, hai anak, kata Nabi. Duduk di belakang ni. Inni u'allimuka kalimat. Aku ajarkan kau beberapa kalimat, kata Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas. Senangnya saya membaca hadis itu. Abdullah bin Abbas duduk di belakang Nabi. Bahagianya bisa dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ihfazillah yahfazuk. Jagalah Allah, nanti Allah jaga kau. Artinya apa? Jaga hukum Allah, nanti Allah jaga engkau. Ihfazillah tajidahu tujahak. Jagalah Allah, nanti kau akan dapatkan Allah ada di hadapanmu. Artinya apa? Kalau kita jaga hukum Allah, pertolongan Allah akan datang kepada kita. Ta'arafallah fi raha, ya'rifukallah fi syiddah. Kenallah Allah waktu lapang, nanti Allah kenal kepadamu waktu kau sempit. Kebanyakan orang ini maaf, waktu lapang lupa, udah sempit baru ingat. Nah, tapi Nabi mengajarkan waktu kau lapang ingat kepada Allah. Waktu kau sempit, kau mendapatkan langsung pandangan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza salaka fas'alillah. Jika kau mau minta, langsung minta dengan Allah. Fa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kau minta tolong, langsung minta tolong dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid nih, Pak. Nabi ajarkan anak kecil belum akil baligh ilmu langsung kepada Allah SWT. Jangan lagi lewat makhluk. Ini kan luar biasa ilmu ini. Yang ini tauhid yang luar biasa ini, kalimat di bawahnya. I'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at ala yanfa'uka lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Ketahuilah wahai anak, sesungguhnya apabila berkumpul semuanya, manusia dan jin, semua umat, untuk mendatangkan manfaat kepadamu,
takkan sampai manfaat kepadamu kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak, inilah makna la ilaha illallah. Sebaliknya kata Nabi, berkumpul makhluk untuk membuat kau mudarat, takkan sampai mudarat kepadamu kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Inilah makna la ilaha. Ini nanti ke sana Pak arahnya tu. Kalau sudah kuat tauhid kita, ini sandaran kita, tidak lagi nyalakan siapa pun. Semua berjalan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam, pena telah diangkat, tak ada lagi catatan baru. Semua yang berjalan sesuai dengan tulisan Allah Subhanahu wa taala. Wajafatis suhuf, kitab telah kering, tak ada lagi setelah Al-Quranul Karim. Wa'lam anna nasra ma'as sabar, ingat pertolongan pasti datang bersama kesabaran. Semua pakaian Nabi sabar. Wali-wali Allah sabar. Orang mukmin pun, siapa mau selamat harus ada sifat sabar. Apalagi pergi haji, saya lihat orang banyak tak sabar. Minggu pertama sabar, minggu kedua hilang sabar. Ketahuan di sana. Jadi sifat sabar. Maka kemarin kami bilang, saya pesan sama ibu-ibu, bapak-bapak, bakal haji, jangan hanya bawa duit je pergi haji. Bawa sifat sabar semuanya. Kau bawa duitnya membelanja, tapi sifat sabar kau tak dibawa, aduh banyak masalah di sana. Ya, jadi janji ni. Ya, Nabi bilang setiap orang yang sabar pasti datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa anal faraja mal qurbi. Ingat, kelapangan itu diiringi datang dengan kesempitan. Kesempitan datang pasti ada kelapangan. Wa anna mal usri yusran. Setiap ada kesulitan datang kemudahan. Begitulah jalan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa ada ilmu tauhid diajarkan seperti ini, maka insya-Allah kuatlah imannya. Nanti kita masuk wujud kidam bakat ke sana semuanya. Ya, kita akan menjadikan Allah sebagai kita, Tuhan kita, tidak lagi bertuhan kepada selain Allah. Karena maaf, kau tak belajar tauhid, kita bisa bertuhan dengan manusia. Bisa Pak? Kalau kita menganggap orang ini bisa datangkan manfaat, itulah Tuhan kita. Ya kan? Kalau kita beranggapan begitu, ada orang beri manfaat kepada kita, kita senang, berarti orang itu Tuhan, Pak. Jadi Tuhannya sekarang kita bahas ni bukan zaman sahabat menyembah pohon batu, enggak. Sekarang tak ada lagi Tuhan batu, Tuhan pohon berhala, tak ada lagi. Manusia pun bisa kita anggap Tuhan. Yang ini kita tak mau ni. Jangan sampai kita meninggal, kita masih bertuhan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Abdul Qadir Jailani ketemu sama seseorang. Dia gembira dan sebagainya. Kenapa? Diberi Allah anugerah begitu banyak. Abdul Qadir bilang apa? Kau punya Tuhan ada di bawah kaki aku, kata dia. Marah dia. Tuhan kau ada di bawah kaki aku ni, kata dia. Coba angkat, katanya. Dia angkat duit. Duit, Pak. Itu sindiran. Kenapa? Orang itu dia bisa hidup kalau banyak duit. Kalau duit sedikit susah. Berarti Tuhannya, faham tak tu? Ini nanti kita arahkan ni. La ilaha, tidak ada kecenderungan illallah kecuali kepada ilah. Ni kan kecenderungan, Pak. Apa kecenderungan hati? Itulah ilah. Orang Arab dahulu menganggap patung tu sebagai Tuhan. Apa sebab? Hari-hari dipandang. Lambat laun jadi keyakinan. Cenderungnya hati kepada patung jadi ilah. Nah, ilah-ilah itu semuanya sandaran hati, harapan hati, cenderungnya hati, itu namanya ilah. Dan ilah itu dibuang sama Nabi Muhammad SAW. La ilaha, buang ilah-ilah itu semuanya. Kau hanya fokuskan kepada illallah. Ilahmu hanya Allah saja. Itulah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya baru enak kita zikir tu la ilaha illallah. Kalau kita faham nanti insyaallah, mudah-mudahan. Ya. Baik jemaah, masih ada waktu sedikit ya. Saya kira cukup.